Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Naomi Sijabat, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kayong Utara. Kali ini saya akan melakukan perbincangan praobservasi dengan salah satu guru PJOK yang ada di SDN 12 Dusun Besar. Selamat pagi Pak Marcel. Berdasarkan jadwal yang sudah saya sampaikan kemarin, hari ini kita akan mengadakan proses percakapan praobservasi ya Pak ya. Saya nanti akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Pak Marcel sebagai salah satu guru PJOK di SDN 12 Dusun Besar ya Pak ya. Tujuan dilakukan observasi atau supervisi ini adalah untuk mengetahui jalannya pembelajaran atau proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan, dan percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak mengajar agar Bapak lebih siap dan percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik ya Pak ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai nanti? Oke, kasih begini pertanyaannya. Jadi pertanyaan tadi, tujuan pembelajaran yang saya capai ya. Jadi sesuai dengan materi nanti yang akan saya sampaikan ke anak-anak. Materi saya kan berjudul latihan kebugaran jasmani. Jadi tujuan yang ingin saya capai dari kegiatan pembelajaran ini adalah supaya anak-anak atau siswa bisa memahami baik secara teori atau secara praktek atau keterampilan untuk bagaimana cara-cara meningkatkan apa-apa saja bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi nanti mengenai pemahaman mengenai kebugaran jasmani ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Di bidang apa saja area pengembangan yang ingin Bapak capai nanti? Untuk area pengembangan yang saya capai di kegiatan pembelajaran, ini yang pertama dari aspek pengetahuan. Jadi ini saya berharap anak-anak ini bisa memahami bagaimana cara-cara melakukan latihan kebugaran jasmani, seperti bagaimana sih cara-cara melakukan pusat yang benar, sikap yang benar, squat jump, back up. Jadi mereka ini harus imbang antara pengetahuannya bagus, secara teori juga bagus, secara praktik juga bagus. Kemudian kalau dari sikap, saya inginnya mereka itu melakukan dengan disiplin sesuai apa? Secara terurut. Dilakukan dengan disiplin ya Pak ya. Lalu kalau untuk rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas, bisa strategi, model pembelajaran, atau metode pembelajaran apa nanti yang akan Bapak terapkan di dalam kelas? Untuk rancangan pembelajaran yang akan saya gunakan nanti, pertama dari strategi pembelajaran mungkin ini saya gunakan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, siswa saya bagi dalam kelompok kecil. Kemudian nanti mereka akan saya beri stimulus tantangan. Kemudian mereka mencari tahu sendiri ya, dengan kegiatan diskusi. Kemudian langsung mereka presentasikan. Kemudian nanti ada pertanyaan dari mereka sendiri yang akan dilempar masing-masing ke kelompok lain. Kemudian ada kegiatan berikutnya, mereka ini mencoba dan menyelesaikan dari pertanyaan mereka itu sendiri. Berarti tadi ada strategi yang Bapak terapkan dengan pemberian kelompok ya Pak ya, pemberian rangsangan, stimulus kepada anak, kemudian juga dengan diskusi kelompok ya Pak ya, tanya jawab, penugasan dan presentasi. Kemudian anak-anak nanti setelah presentasi akan memberikan pertanyaan dan menjawab ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti dalam kelas, apakah misalnya dengan video, LKPD atau dan sebagainya? Untuk media yang akan saya gunakan,
akan saya pakai nanti yaitu bentuk gambar, media gambar, kemudian dilanjut dengan media video pembelajaran, dan terakhir bentuk penugasan. Nanti media yang akan Bapak manfaatkan ada gambar, video, kemudian penugasan ya Pak ya. Ya. Lalu kapan Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa Pak? Untuk pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu di hari Rabu. Ya, di hari Rabu. Ini saya mengambil kelas 6, kemudian jam 7 pagi. Karena jam pertamanya adalah olahraga. Jadi nanti Bapak akan melakukan pembelajaran olahraga di hari Rabu kelas 6 dan jam 7.30 ya Pak ya. Ya. Iya, jadi sudah ketemu ya Pak jadwalnya. Nanti setelah proses pembelajaran juga, saya nanti akan mengadakan perbincangan pasca observasi ya Pak ya. Jadi supaya apa yang kita kerjakan, kemudian nanti saya juga akan memberikan beberapa umpan balik terhadap proses pembelajaran setelah Bapak selesai mengajar. Ya, sebelum kita akhiri sesi perbincangan kita hari ini Pak, apa yang Bapak dapat dari perbincangan kita kali ini? Jadi untuk bidang kita yang untuk hari ini kalau harus kan bikin puisi ya. Jadi ini mungkin puisi dapat jawab. Jadi ini saya akan selalu sampaikan evaluasi untuk kegiatan pelajaran diri saya sendiri, apa kekurangannya, kelemahannya, atau masukannya, supaya ini sebagai apa ke depannya saya dalam menyampaikan umpan itu lebih baik lagi, ya, agar siswa itu bisa menerima dari tujuan yang yang sudah saya sampaikan. Iya, terima kasih sekali ya Pak Marcel ya. Semoga nanti ketika observasi di kelas Bapak bisa memberikan yang terbaik, dapat menyampaikan sehingga tujuan pembelajaran yang sudah Bapak buat dapat tercapai dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Terima kasih ya Pak atas waktunya, sudah menyempatkan waktu berbincang-bincang dengan saya. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi di hari Rabu ya Pak ya. Terima kasih sekali ya Pak. Selamat pagi Pak. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 0. Oke. Kompak ya begini. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sehat ya? Oke, jadi untuk hari ini kita ketemu lagi di pelajaran olahraga ya. Jadi kegiatan kita nanti kita lakukan ya, dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Oke, baiklah, sebelumnya Bapak cek dulu kehadirannya. Jadi? Ada Pak. Ospek? Oh itu ya. Kita sakit ya? Kita sakit ya? Saya doakan saja ya, semoga cepat. Tadi? Tadi Pak. Tadi? Apa lu sudah nih? Udah makan? Pegang, santai saja. Saya Syam? Tadi Pak. Sekarang ada nih? Tadi Pak. Saya Ikin? Tadi Pak. Itu kopinya bisa lepas? Kenapa? Saya tadi seperti kemarin? Kenapa? Kenapa? Ya, ini kan kepala itu masih ada. Siapa dia? Pak Edil, Siva, Abdul Rahman. Satu orang ya? Oh ada, oke. Wiwi Nur Fiti Fatimah. Rahim Bulan. Dua orang tinggal, itu tinggal. Udah jauh kita dua aja. Oke. Untuk materi kita hari ini adalah latihan kebugaran jasmani, di mana materi kita ini pernah kita lakukan. Jadi untuk hari ini kita hanya pendalaman ya, atau pendekatan materi tersebut. Oke, sebelumnya masih ingat nggak materi kita yang pertemuan sebelumnya?
Apa? Tentang bola sepak bola. Yang materi kita sebelumnya, yang kita pelajari, yang pertemuan sebelumnya. Oke, terus backup, kedua. Ya, squat, tiga. Ingat latihan di kemarin. Push up, oke bagus. Satu lagi. Ya, back up. Ini apa lagi ya? Push up, sit up, back up, atau back lift, kemudian squat. Ya. Nah, tapi lupa lagi. Lupa juga. Tak lupa lagi. Jam setengah. Yang melempar atau yang dapat bola itu harus tadi menjawab dengan cepat. Oke, pertanyaannya dari Bapak. Kemudian untuk aturannya seperti tadi ya, untuk aturannya kamu tidak boleh melempar lagi ke orang yang sudah kamu apa? Ya, tidak boleh melempar kembali ke orang itu. Tapi boleh ke orang berikutnya yang lain. Paham? Yang salah menjawab gugur. Aturannya. Yang kelamaan jawabnya melamun tidur apa lagi? Mas gugur. Iya, bisa. Begitu kamu dapat bola, langsung jawab. Pertanyaannya dari Bapak. Yang bersuara hanya itu orang yang mendapatkan bola. Nantinya diam. Kalau kamu bantu jawab, kamu juga gugur. Paham? Ya. Tujuan mainnya adalah untuk melatih konsentrasi, kemudian melatih gaya tangkap kamu cepat, tidak kamu menjawabnya. Paham? Kita mulai langsung kamu coba dulu. Oke, nah, sebutkan benda-benda yang ada di kelas. Meja. Oke, stop. Udah kan? Oke. Kita langsung kan mulai ya? Siap? Ya. Satu satu. Nama. Kita boleh menjawab yang sama? Oke, terus. Soalnya apa sedikit? Satu. Dua. Tiga. Delapan. Gugur. Masih banyak yang terlibat. Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bapak kita sebutkan nama-nama hewan yang bertelur. Ayam. Bebek. Cicak. Terus, lanjut. Terus. 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 Oh, yang bapak ini. Oke, lanjut. Satu. Oke, lanjut terus. Satu. Ini materi kita apa? Iya, ini bukan jasmani. Nah, ini untuk kita hari ini yang akan kalian lakukan, yuk kakak sebelum dulu. Pertama, nanti kalian akan mendapatkan ini apa? Nanti bapak bagi kelompok, satu kelompok ada 3 orang, 4 orang. Ya. Kemudian nanti kamu akan mendapat gambar. Gambarnya tentang hubungan jasmani. Setelah itu kamu setiap kelompok wajib membuat pertanyaan, ya, 2 pertanyaan. Kemudian setelah itu ya, kamu mengamati video. Setelah itu kamu mencari informasi ya, berdasarkan di video tersebut. Kemudian yang berikutnya kamu presentasikan. Ya. Kemudian yang terakhir ada penugasan. Ya. Penugasan ini nanti kita membentuk ini dengan metode apa? Jawabnya nanti pakai kertas. Bapak hanya pakai scan pakai kertas. Scan pakai HP ya. Nanti akan Bapak arahkan. Oke. Bapak bagi kelompok dulu. Tolong dengan angkanya ya. Karena ada 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oke. Kelompok 1 boleh di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Di sana. Arah. Keluar. Silakan tugas kalian buat pertanyaan berdasarkan gambar itu. Nah, di gambar itu kan pasti timbul nih pertanyaan. Apa sih? Pokoknya terserah kamu pertanyaannya. Tapi mengenai gambar yang terkurul ya, yang kalian dapatkan. Hanya satu kelompok hanya 2 orang. 2 orang, 2 pertanyaan. Dalam satu ini bagaimana? Iya. Kalian membuat pertanyaan. Pertanyaan. Ya. Pak, nama
3 menit. Rasa cukup untuk jawab pertanyaan. Tuliskan pertanyaan di lembar yang bawah ini. Ini namanya backup. Nah, ini pusat ya. Ini squat. Ini sit up. Oke. Satu lagi yuk. Untuk karenanya menyiapkan pertanyaan dulu. Sekarang dulu. Kelompok 3 dan kelompok 4. Cepat. Tapi jangan dijawab dulu ya. Jangan dijawab dulu. Ya? Sudah itu kan pertanyaannya? Sambil mengamati ya. Nanti kan untuk menyelesaikan pertanyaan selesai ini. Sudah ini apa yang disampaikan pada video itu. Yang pertanyaan kalimat ini siapa? Ya, ini perhatikan. Karena kalian akan menyaksikan pertanyaan dari mereka. Mereka dibuka gimana presentasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menjelaskan tentang Oke, silakan. yang pertama, tangan selebar bahu, kaki diluruskan, turun sampai maksimal dan naik sampai maksimal. Pandangan merata, tarik nafas dan buang nafas. Dada tidak menyentuh lantai dan kaki diinjikkan. Jalan jelas. Boleh kita ini kan ya? Dipraktekkan satu orang. Oke. Sini. Oke, kalian perhatikan cara besar tadi gimana? Coba baca lagi. Tangan dekat kamu, Nah, terus. kaki diluruskan, turun sampai maksimal, Oke. naik sampai maksimal. Oke. Pandangan merata, Yang bawah ya, yang samping. Oke. Sudah cukup. presentasikan tentang backup. Ya, backup ya. Ya, biasanya backup, dibacanya backup. 1. Ambil posisi awal, telungkup, posisi dagu berdekatan dengan lantai, badan buku kaki lurus. 2. Kaki berdekatan, tidak harus rapat, berdekatan. 3. Harus ada Sudah. Boleh kita cari satu orang supaya merawat. Tadi berdiri. Ya. Baca kata-katanya, baca kata. Ini siapa ya kakak yang mendengar? Backup ya? Oke, sekarang. 1. Ambil posisi awal telungkup, Cukup. posisi dagu berdekatan dengan lantai, Ini kelas bawahnya. badan punggung kaki lurus. Ya. 2. Kaki berdekatan, tidak harus rapat. Oke. Berdekatan. 3. Harus ada panas. Nah, tuh kan pasangan ya. Ya. Oke. Gerakannya akan mulai saja. Gerakannya berulang. Menit. 1 menit. 2. Turun lagi. 3. Oke, begitu ya. Cara sikap backup benar ya. Oke. Lanjut. Pertanyaan
Oke, sekarang Bapak minta kalian mengerjakan soal ya. Ingat, soalnya dengan biar paham. Kalian perhatikan semua. Nah, kalian cukup ya menjawabnya dengan mengangkat kertas. Nah, kalau kamu pilih A, ingat, kalau kamu pilih A berarti harus menghadap ke atas. Ini ya. Kalau kamu pilih B, berarti kamu putar. Kalau C, putar lagi. Ingat, harus menghadap ke atas ya. Kalau jawab D, seperti ini. Paham? Bapak hanya membacakan, begitu selesai membacakan, silakan pilih mana. Kalau misalnya pilih A, angkat tangan, ya angkat tangan, angkat kertasnya. Paham? Bapak tinggal scan pakai HP. Bisa dimengerti? Oke. Ini dulu ya. Latihan untuk menguatkan otot tungkai adalah A squat, B push up, C sit up, D back up. A squat, B push up, C sit up, D back up. Tidak boleh bersuara. Kalian yang menjawabnya. Saya bisa baca nih. 12, 13, 14. Ada bapaknya? Oke. Menjawab A ada 9 orang, menjawab B 0, C 3 orang, D 2 orang. Jangan benar ya. Nomor 2, nanti hasilnya kawan. Nomor 2, salah satu olahraga yang mampu meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru adalah dan paru adalah apa? Latihannya A lari sprint, B lari jarak jauh, C lari jarak pendek, D lari zigzag. A lari sprint, B lari jarak jauh, C lari jarak pendek, D lari zigzag. Silakan angkat. Bapak respon, Bapak scan dulu. Baru 8, 9, 11, 12, 13 orang lagi belum baca sampai ya. Ingat jangan sampai. Oke, 14. Oke, turunkan. Yang jawab A 3 orang itu salah, dari sprint. Yang jawab B lari jarak jauh, 8 orang itu benar. Nomor 3. Halo. Kemampuan otot menahan atau mengangkat beban disebut apa? Kemampuan otot menahan atau mengangkat beban disebut apa? A kelincahan, B kecepatan, D kekuatan, A kelincahan, B kecepatan, C kelenturan, D kekuatan. A kelincahan, D kecepatan, D kelenturan, D kekuatan. Pilih dulu 7, 8, 10, 11, 12. Oke. Yang jawab A bisa 2 orang salah. Yang jawab B 0 tidak ada. Yang jawab C 2 orang salah. Yang jawab D itu seorang itu benar. Bapak jangan ngada ya. Tadi sudah kita lakukan kegiatan kita ya. Dari kegiatan pemanasan sampai di bagian tinggi dari apa? Kemudian kita sampai di jawab soal tugas. Nah, kita masuk terakhir di bagian penutup. Oke, untuk hari ini ya bisa kita tarik kesimpulan. Jadi kesimpulan tadi enggak ya? Kita bukan sekali perlu dilatih. Ingat, latihannya harus teratur ya, jangan belang-belang kambing itu orang. Tahu nggak belang kambing? Hari ini latihan, 1 bulan lagi kita latihan. Nah, itu saat yang salah. Oke, ingat, kebugaran ini bagus sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. Dengan daya tahan tubuh yang baik, kesehatan kita juga semakin baik. Kita tidak mudah kesalahannya, tidak mudah capek, tidak mudah lelah. Tapi harus ditunjang juga dengan makanan yang bergizi ya, makanan sehat dan pola hidup yang baik ya, jangan begadang, jangan merokok, jangan minum yang keras itu ya, narkoba. Oke. Mungkin Bapak rasa itu dulu ya untuk kita hari ini. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhir sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 0. Oke. Kita akan terima kasih pemimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa yang baik.
ekonomi. Bagaimana perasaannya setelah saya observasi ini? Untuk perasaannya lega, Lega, deg-degan, degan. kemudian ada apa? Rasa belum puas juga. Mungkin masih banyak terdapat kekurangan. Ya, oke. Ya, pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa umpan balik dan pertanyaan setelah proses yang pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas ya Pak ya. Ya, tadi perasaan Bapak ada rasa lega ya Pak ya, akhirnya Iya. udah selesai. Lalu bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang telah Bapak lakukan tadi di bagian pengetahuan atau keterampilan. Bagaimana tadi proses yang sudah Bapak lakukan? Untuk pengembangan dari aspek pengetahuannya, Pengetahuannya. saya rasa belum maksimal, ya. Karena mungkin tadi informasi yang didapat oleh anak ini kan lewat video, ini mungkin terbatas ya, karena sarana kita terbatas. Kemudian untuk pengetahuan ini memang juga anak tadi itu yang belum terlibat secara penuh, yang aktif ya. Kalau untuk keterampilan memang kalau dalam olahraga itu bukan hanya sekedar teori ya, tapi memang harus dipraktikkan biar lebih paham ya, supaya lebih anak-anak lebih paham, lebih tahu bagaimana cara melakukannya dengan benar. Ya, jadi berarti nanti ke depannya setelah pembelajaran di bidang pengetahuan, berarti ke depannya ada lagi sisi praktek ini Pak ya? Iya. Ada lagi sesi praktek supaya keterampilan anak lebih meningkat lagi setelah mendapatkan pengetahuan ya Pak ya. Ya, berarti menurut area pengembangan yang sudah Bapak lakukan, ada yang sudah berhasil dan ada yang belum ya Pak, belum maksimal menurut Bapak ya. Apa kira-kira yang membuat hasil yang Bapak lakukan tadi menemukan kekurangan atau kendala sehingga proses pembelajaran tadi Bapak merasa belum maksimal sekali? Mungkin seperti yang diketahui Bu ya, di sekolah kita ini kan berhubung dengan kalau kegiatan olahraga, memang kendala saya utamanya adalah sarananya ya. Sarana kan karena memang lapangan kita kalau cuaca tidak bagus atau kayak banjir itu tidak bisa dipakai untuk praktek. Sedangkan kalau menggunakan ruang kelas hanya ada beberapa materi saja yang bisa diterapkan di dalam kelas, lebihnya tidak bisa. Karena dari peralatan ini terbatas. Ya. Kemudian untuk dari media, ya, untuk media ini memang kita dibatasi oleh listrik, ya, sehingga kita menampilkan di layar untuk fokus, ya, ini tidak bisa. Jadi itu tadi makanya saya gunakan untuk mensiasatinya menggunakan laptop. Ya, jadi tadi ada yang pertama kendala Bapak di sarana ya, sarana kita yang terbatas, termasuk lapangan sekolah ya Pak ya, karena kondisi alam kita memang yang mengharuskan tidak mendukung lah seperti itu ya Pak ya. Kemudian di bagian peralatan yang terbatas juga penggunaan media seperti alat-alat yang menggunakan listrik ya Pak ya, karena kondisi di daerah kita memang yang terbatas, belum ada listrik untuk di siang hari ya. Kira-kira menurut Bapak mengapa hal ini bisa terjadi? Sehingga anak-anak tadi Bapak bisa melihat ada yang mungkin belum maksimal, tidak terlibat aktif. Kira-kira apa yang membuat anak-anak ini tidak terlibat aktif tadi, tidak mau bersama-sama belajar? Mungkin pertama mungkin dari saya dari diri saya sendiri yang mungkin kurang motivasinya ke anak, kurang memberi semangat. Kemudian mungkin dari anaknya juga ya, mungkin kerjasamanya masih kurang, mungkin ada yang belum percaya diri ya, dan juga yang masih malu-malu. Jadi memang tugas kita ini sebagai guru memang berat ya, memang kita ini maunya semuanya anak aktif, tapi kenyataannya memang tidak sesuai apa yang kita harapkan ya. Kemudian untuk tadi yang di kelas
untuk kerjasamanya memang udah bagus, cuma ada beberapa orang yang belum terlibat secara penuh. Ya. Mungkin ini karena dibatasi oleh juga media juga, Bu. Ya. Kurangnya media ya, Iya. Pak ya. Jadi tadi mungkin menurut Bapak bahwa hal ini bisa terjadi anak tidak aktif, bisa karena kurangnya motivasi, semangat atau kerjasama, atau anak masih tidak percaya diri ya Pak ya. Juga penggunaan media mungkin yang harus lebih bagus, lebih ramai sehingga anak merasa tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Lalu untuk kedepannya apa rencana Bapak sehingga kebutuhan siswa ini tadi terpenuhi seperti keaktifannya tadi? Rencana Bapak kedepannya bagaimana? Mungkin itu dari dalam diri kita sendiri dulu, ya, dari diri saya pribadi. Yang jelas saya akan memperbaiki apa kekurangan kelemahan yang sudah kita ketahui, ya. Mungkin bisa saja kita dengan di bidang olahraga, Bu, mungkin saya harus lebih banyak menggunakan media-media yang dimodifikasi, ya, atau yang pengganti, kemudian lebih menyemangati peserta didik, ya. Kita tahu apa kesiapan mereka untuk ikut belajar atau tidak, kemudian kita lebih harus mendorong lagi anak-anak supaya aktif, ya, bekerja sama, bisa membuat mereka percaya diri, ya. Karena yang kita lihat ini sebenarnya bukan hasil tapi prosesnya. Sekali ya Pak ya. Jadi rencana Bapak ke depannya perlu perbaikan-perbaikan, terutama pemanfaatan media ya Pak ya, bisa digunakan media-media yang seperti Bapak sampaikan tadi dimodifikasi, kemudian juga mendorong kesiapan anak sehingga anak ini lebih percaya diri ketika proses pembelajaran di kelas. Jadi terlibat aktif ketika guru mengajar, anak pun terlibat aktif. Ya, terima kasih ya Pak Marcel atas proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Sudah luar biasa sekali, Bapak sudah melakukan yang terbaik. Semoga kedepannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan ini bisa dimodifikasi seperti yang Bapak bilang tadi, sehingga kedepannya proses pembelajaran bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Lalu yang terakhir ya Pak ya, kapan rencana perubahan yang akan Bapak lakukan ini? Rencananya karena ini kan kita lagi ulangan, ya, kegiatan pendidikan air semester ganjil, ya. Mungkin saya akan melaksanakan secepatnya, ya. Tapi paling tidak minimalnya waktunya adalah semester genap, ya, tahun 2024. Ya. Jadi Bapak rencananya secepatnya ya Pak ya, tapi karena kondisi kita akan penilaian akhir semester, sehingga untuk kedepannya mungkin akan dilakukan di semester depan ya Pak ya. Ya, semoga segala apa yang Bapak rencanakan, apa yang sudah Bapak lakukan nanti kedepannya lebih baik lagi ya Pak Marcel ya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan observasi, kemudian dari pra observasi, kemudian pasca observasi ini. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Marcel, selamat siang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru sekalian.